Woi, Tot, lu suka banget gak sih minum jus jambu? Kalau lu gak suka, coba lu komen alasan lu kenapa lu gak suka. Kalau lu suka, coba komen kenapa alasan lu suka. Alasan gua suka jus jambu adalah karena apa ya? Kayak ada dia kayak nggak sedikit manis, nggak terlalu manis gitu, cuman kayak ada rasa pahit-pahitnya gitu. Jadi kayak antara mixing gitu, antara pahit ke manis gitu. Terus apalagi kalau di blender sama bijinya tuh gue suka banget ini pakai susu kental manis. Ya, kita fokus ke videonya. Jadi di video ini gue pengen terlalu ini tadi gue lagi adjust kameranya. Jadi di video ini gue pengen ngetes iPhone 8 yang gue kemarin beli dari PS Store itu. Anti air gak sih? Penasaran gue cuy, penasaran. Tadinya kan konsep video gue tuh abis beli terus gue tes pakai, videoin, habis itu coba tukar tambah, tapi kayaknya enggak deh. Gue penasaran sama eksperimen yang satu ini. Kebetulan nih masih langka banget video kayak gini ngetes iPhone PS Store di siram-siram air gitu. Lo bisa lihat sini LCD-nya masih seperti biasa, masih bawaannya True Tone, masih LCD Orient. Dan kebetulan iPhone ini sama sekali belum gue pepain ya, belum gue bongkar. Kebetulan yang pakai juga bukan gue. Buat lo yang belum nonton, ini videonya. Gue kemarin beli iPhone PS Store di Condet. iPhone 8 64GB warna rose gold. Gold, gue gak tahu nih warna apa nih benar disebutnya. Soalnya warnanya gak ada gold-goldnya sama sekali sih menurut gue. Kayak apa ya, kayak krem-krem gitu cuy. Jadi ada gold-goldnya gitu, gue juga bingung sih. Tapi gak permasalahan itu karena dari Apple sendiri ngasih warnanya juga masih abu-abu gitu, warnanya nggak sesuai sama namanya sih kalau menurut gue. Tapi ngapain ngomongin soal warna. Oh ya, buat semua fiturnya LCD-nya nih gue coba scroll geser-geser, ini nggak ada masalah ya. Terus buat kualitas LCD-nya background putih, masih nggak ada bintik sama sekali. Lu lihat sini masih bening banget, masih bening parah. Pokoknya masih jos lah buat LCD. Sensitif ya, oke. Terus tampilannya masih oke. Gue gak ada masalah sih sama LCD-nya. Tapi kita lihat aja nanti hasil pengetesannya setelah disiram-siram air tuh kayak gimana sih. By the way, buat lo yang belum tahu, iPhone 8 itu kan ada sertifikat IP68-nya kan, 67 apa 68 gue lupa. Ini mana tuh bisa nahan air sampai ke dalam 1,5 meter dalam jangka waktu 30 menit cuy. Dan iya, 30 menit menurut gue itu terlalu lama buat orang ngerekam handphone, apalagi kalau ngerekam 4K menurut gue nggak bakal nyampe segitu. Dan ya kan bentar-bentar naik ke atas, turun ke bawah. Jadi menurut gue kalau ada orang nanya kenapa nggak selamanya aja anti air gitu, kenapa harus pakai setengah jam? Ya menurut gue buat apa sih ngerekam di dalam terlalu lama gitu. Kalau yang mau proper yang kayak orang udah pakai tabung oksigen, jelas nggak pakai handphone. Lagi pula kalau udah pakai tabung oksigen itu nyelamnya nggak 1,5 meter jir, dia lebih dalam lagi. Jadi menurut gue kedalaman 1,5 30 menit itu udah lebih dari cukup cuy. Terus buat segel-segelan ini lu lihat masih segel ya, masih segel dari toko mereka. LCD-nya masih rapet, nggak ada yang salah sama sekali. Cuman ada sedikit beberapa kayak bekas apa kayak gores-gores dikit lah di ujung-ujung. Tapi it's okay, bodo amat, gua nggak terlalu peduli. Untuk bagian kaca belakang ini nggak ada masalah sama sekali. Tadi udah gue perhatiin, lu juga udah lihat kan, dia nggak ada yang renggang atau gimana pun gitu, nggak ada. Terus biasanya kalau bagian kaca ini kalau ada yang renggang gitu, itu kan ngeganggu banget kan, debu masuk dan lain-lain. Pokoknya ini masih rapat, nggak ada masalah. Itu kalau lu fokus ke jari telunjuk gue di hitam-hitam, itu tangan gue tadi kena lem power glue. Dan lem power glue-nya itu tangan gue yang lagi kena lem power glue tuh lengket ke bagian benda yang ada cat warna hitamnya, jadi catnya ikut lengket. Ngilanginnya pakai apaan sih cuy kalau tangan kena lem power glue, gue nggak tahu. Oh iya, buat lu yang beli iPhone di Play Store juga kan, ini topiknya lagi ngebahas soal Play Store. Coba dong berbagi pengalaman buat lu yang punya iPhone, karena ini gua ngebahas iPhone jadi khusus iPhone aja. Dan sebenarnya anti air nggak sih yang lu punya, terus lu ada masalah nggak sih gitu begitu kena air kah, atau nggak sengaja kena cipratan atau apapun itu? Coba lu tulis di kolom komentar, gue pengen tahu banget jawaban lu pada yang udah pengalaman make. Oke, di sini gue bakal kasih tau lo cara pengetesannya tuh kayak gimana. Gue siapin dulu nih bahan-bahannya. Bahan-bahan yang gue siapin ya toples biasa aja yang kecil-kecil aja. Gue nggak terlalu gede, nggak terlalu dalam juga, dan airnya juga nggak terlalu banyak. Intinya sih ini lebih ke apa ya? Gue pengetesan kayak ya kalau ini semisalnya dites kayak gini aman, nggak ada masalah, dicelupin dengan toples sedang kali ini yang menurut gue sih tekanannya tuh minim banget ya, bahkan boleh dibilang ya lewat lah, gampang lah dilibas dengan sertifikat IP 6768.
dan airnya cuman segini aja sebotol ini. Nah, tujuan gua ngerendam buat apa? Kenapa nggak disiram aja? Kenapa harus direndam? Karena kalau direndam otomatis semuanya itu kan kena sama tekanan kan. Ini gua tes kamera, nggak ada masalah ya cuy. Kamera itu bagus men, nggak ada masalah dan fokusnya main, warnanya oke, nggak ada bintik-bintik dan lain-lain. Jadi lu bisa lihat sebelum gue cemplungin kameranya oke. Karena nanti setelah cemplungin, gue bakal kasih lihat ke lu lagi hasil pengetesannya setelah gua cemplungin iPhone yang satu ini. Pokoknya lu lihat di sini kameranya bening lah ya, nggak ada debu, nggak ada apapun itu cuy yang lengket-lengket kayak di kaca gitu men. Pokoknya bersih, clean. Dan gue pengen ngasih sedikit masukan ke lu buat lu yang benar-benar nggak pengen yakin gitu, ini anti air nggak sih? Coba lu cek dulu deh. Kalau di tempat SIM cardnya ini kan yang iPhone yang udah ada sertifikat IP-nya dia tuh kayak ada karetnya gitu. Nah, kalau di sini ada karetnya berarti lu masih ada kemungkinan handphone lu tuh anti air. Tapi meskipun bodinya nggak pernah dibongkar dan masih original semua, tapi kalau tempat SIM cardnya nggak ada kayak karet pelindungnya gitu kayak gini, ya itu air masuk-masuk juga men dari celah-celah SIM card tray-nya. Jadi menurut gue sebelum lu mastiin handphone lu tuh anti air, lu coba cek dulu bagian tempat SIM cardnya ini ada karetnya atau nggak. Kalau nggak ada karetnya itu udah bisa dipastiin, ya air bakal masuk juga. Dan menurut gue percuma dong meskipun LCD casing semuanya masih original, masih belum pernah dibongkar, tapi kalau tempat SIM cardnya udah pernah diganti, ya ujung-ujungnya akhirnya bakal masuk juga. Oke, daripada gue banyak bacot, langsung coba gue tes cemplungin iPhone yang satu ini. Coba lu tonton sampai habis nih cuy, biar kita bisa sedikit kalkulasi nih dengan kita ngeluarin budget 4 juta lebih dengan memori 64 GB, iPhone 8, anti air atau enggak. Kalau ternyata anti air ya it's okay lah, spare part dan lain-lain itu enggak worry, yang penting handphone itu masih jos. Ini kayaknya sih bakal gue balik deh. Ini coba gue siram-siram dikit aja. Touchscreen udah nyentuh. Ini hal yang wajar ya. Ini hal yang wajar kayak gini. Jadi ketika lu pengen nyemplungin handphone lu terus nggak bisa di touch, itu hal yang wajar juga. Karena bagian touchscreen itu terkena permukaan air itu emang paling nggak bisa sensitif ya. Ini gue coba tes lagi. Ini gue masih anjir ragu-ragu sih siram nggak ya. Coba ya, gue balik aja kali handphonenya ya. Takutnya langsung masuk ke bagian menu foto, soalnya banyak foto-foto panas. Ini langsung gue coba siram, coba lu perhatiin. Kita langsung coba siram. Taran 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 daran 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 darararararat. Ini lu bisa lihat nih, gue siram pelan-pelan, pelan-pelan, gue siram pelan-pelan. Ini gue nggak tahu nih bakal bagus atau enggak hasilnya. Ini udah full ya, udah satu botol kecil ini. Ini lo bisa lihat, ini kita diamin dulu beberapa menit gitu cuy, nggak langsung diangkat karena gue pengen tahu nih cuy, kalau tes ini aja lulus berarti kayak kena air hujan, kayak nggak sengaja kena siram, kena tumpahan minuman gitu, itu ya udah pasti aman lah. Karena ini semua bodinya udah dicoba cemplungin gini kan, yang dimana tuh ada sedikit tekanan di bagian airnya, tapi ya kita tunggu aja lah. Setelah menunggu beberapa menit ini gue angkat. Nah, kita coba lihat. Nyala, masih nyala, it's okay. Nggak ada problem, masih nyala. Masih nyala. Tombol on off-nya masih main ya, masih fungsi. Tuh, masih nyala. Gue coba celup-celup gitu, angkat lagi. Dulu agak-agak lama dulu, agak lama dulu. Gue penasaran nih hasilnya nih kayak gimana nih, gue penasaran banget men. Coba, ini di bagian samping-sampingnya nggak ada gelembung ya, entah gue yang nggak ngeliat. Pokoknya ini waktu gue cemplungin tadi nggak ada gelembung-gelembung gitu. Ini gue angkat. Nah, lu bisa lihat sini kamera main ya, kamera masih main. Ini setelah beberapa menit ya, gua coba cemplungin. Kita lihat sini kameranya masih oke. Diketik fokusnya masih oke. Tombol home masih main. Ini kan habis nyemplungin nih, gue coba diamin dulu nih ya beberapa menit ya. Siapa tahu airnya masuk tapi belum kena ke mesin nih. Kita tunggu aja dulu. Kita tunggu, lu bisa lihat sini di menit 18.51. 18.51 ya. Ini 5 menitan lebih lah baru gue coba balik lagi, gue coba pakai ini handphone. Setelah nunggu 5 menit lebih, ini lu bisa lihat 18.57, 6 menit ya. Ada masalah nggak sih? Ini kita tes, scroll. Sejauh ini, oh ya, nemu masalah. Iya. Wah, gimana? LCD-nya kayak coba. Telo, kita tungguin. Kita tungguin.
Wah, LCD bredet 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 bredet. Next video bongkar iPhone Pesor.